dan kemungkinan bawahan untuk melakukan tindakan yang berisiko tinggi itu kecil, ya, kecuali dia sanggup menerima resiko. Kalau keterangan Ruby mana Ruby? Psikolognya sudah jelas ada peristiwa di Magelang. Perkosaan kepada istri saya. Nah kalau ada orang-orang yang nggak percaya, ya saya berdoa semoga itu tidak terjadi pada istri atau keluarganya. Bagi yang tidak percaya istri saya dilecehkan, saya berdoa semoga itu tidak terjadi pada keluarganya. Itulah yang disampaikan oleh Ferdy Sambo pada sidang yang lalu, yang menunjukkan kegeramannya bahwa ia meyakinkan kepada publik bahwa istrinya telah dilecehkan. Tapi benarkah hal itu terjadi? Atau ada hal lain, yakni uang yang jumlahnya sangat besar? Saudara, sudah lebih dari 90 hari sidang para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih digelar maraton di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus pelecehan seksual, bahkan perkosaan yang diakui oleh Putri Chandrawati terus didalami, diselidiki, diuji kebenarannya. Keterangan saksi ahli satu persatu diperdengarkan di persidangan. Bahkan untuk bisa membuktikan pengakuan Putri yang konsisten mengaku dilakukan atau terhadapnya kekerasan seksual yang terjadi pada Putri Chandrawati yang dilakukan oleh Yosua yang dikatakan oleh pihak Sambo. Hari ini majelis hakim memeriksa rumah tempat kejadian perkara di Duren 3, Jakarta Selatan dan juga rumah Saguling. Namun dugaan lain mengemuka bahwa Yosua dibunuh bukan atas tuduhan pelecehan seksual, melainkan karena uang dengan jumlah yang sangat besar. Mengejutkan. Jumlah uangnya nyaris mencapai 100 triliun rupiah. Benarkah? Di mana keberadaan uang 100 triliun kurang 1 rupiah yang laporannya sempat didebet atau ditarik dari rekening Yosua itu? Saudara, bersama saya Aiman Wicaksono, selamat datang di The Prime Show. Saya akan membuka, saudara, saya punya data eksklusif, ini saya akan tampilkan di layar televisi Anda. Ini adalah data yang disampaikan oleh pihak bank dan dikatakan oleh PPATK, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan. Kepalanya adalah Ivan Yusia Vandana yang mengatakan bahwa 100 triliun rupiah ini adalah pagu yang merupakan uang yang diblokir dari rekening Yosua. Tidak bukan uang tapi merupakan batas. Batas yang disengaja ditulis angkanya 100 triliun rupiah kurang 1 rupiah. Tapi ini bukan uang, melainkan batas. Jadi semua pemblokiran mencantumkan angka ini. Tapi ada yang menyita perhatian saya. Ini eksklusif saya sampaikan di The Prime Show. Ya. Tertulis debit. Sekali lagi saya menunjukkan pada Anda, tertulis debit di bawah angka 99 triliun rupiah. Anda bisa melihat. Ya, debit. Nah, saya menunjukkan, saudara, saya juga mendapatkan eksklusif ketika itu blokir atau pagu, maka tulisannya bukan debit tapi blokir. Saya akan tunjukkan pada Anda. Ini angkanya 99 triliun juga tapi blokir. Ya. Ini kurang 19 mungkin terpotong atau apa mungkin saya tidak tahu, tapi tulisannya blokir. Dan saya mendapatkan eksklusif yang saya tampilkan di Instagram dan TikTok akun Aiman Wicaksono. Jadi ada dua perbedaan, debit dan ini blokir. Yang debit dikatakan tadi adalah pemblokiran, tapi sesungguhnya blokir ini yang sesungguhnya adalah pemblokiran. Kalau debit seharusnya uang keluar, tapi diakui sebagai blokir. Bagaimana mungkin? Ini tentu pertanyaan. Mana yang benar? Nanti saya akan bahas soal ini, saudara. Kita akan saksikan informasi berikut ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin Wahyu Iman Santoso mendatangi rumah Ferdy Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, Rabu siang. Jaksa dan pengacara para terdakwa juga turut hadir. Perencanaan pembunuhan diduga dilakukan di rumah ini. Usai dari rumah pribadi di Saguling, Majelis Hakim kemudian mendatangi rumah dinas Ferdy Sambo di perumahan Duren 3 yang menjadi lokasi penembakan Brigadir Yosua. Hakim mengecek lokasi CCTV, lokasi penembakan Yosua, serta barang bukti yang ditemukan di lokasi.
Pemeriksaan ke TKP untuk membuktikan peran dan posisi para terdakwa. Pada tanggal 8 itu, artinya di mana posisi Ibu Putri dari jenazah itu yang sesuai dengan keterangan Ibu Putri, dia tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian itu karena posisi tempat tidur itu terhalang oleh pintu kamar dan pada saat itu kamar tertutup. Sementara itu terkait uang hampir 100 triliun di rekening BNI atas nama Nofriansah Yosua menghebohkan banyak pihak lantaran muncul di tengah persidangan. Bahkan Ketua Lembaga Misi Reclassering, Glenn Tumbeleka menduga uang dengan nominal 99,99 triliun itu menjadi pemicu Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dibunuh. Hal tersebut diperkuat dengan pandangan ahli kriminologi Muhammad Mustafa saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan pembunuhan Yosua. Mustafa meragukan adanya pelecehan terhadap Putri Chandrawati sebab Yosua yang saat itu menjadi ajudan Sambo tidak mungkin melakukan hal yang berisiko tinggi termasuk apa yang dituduhkan Ferdi Sambo. Setiap orang akan bertingkah laku selalu memperhitungkan risiko. Yang kemudian dalam sosiologi disebut definisi terhadap situasi. Apa yang saya akan lakukan? Apakah risikonya besar atau risikonya tidak besar? Dan kemungkinan bawahan untuk melakukan tindakan yang berisiko tinggi itu kecil, ya, kecuali dia sanggup menerima risiko. Namun demikian, terdakwa Ferdi Sambo tetap bersikukuh. Peristiwa pelecehan istrinya di Magelang menjadi alasan dirinya membunuh Brigadir Yosua. Pelecehan diragukan. Lalu ada dokumen yang meragukan yang disebutkan sebelumnya uang dikatakan debit tapi merupakan uang pemblokiran. Padahal kalau pemblokiran harusnya tertulis blokir bukan debit. Yang tadi saya sempat sampaikan ke layar televisi. Nanti saya akan bahas soal itu. Saya sudah bersama dengan narasumber saya, Yenti Garnasi, pakar anti TPPU, tindak pidana pencucian uang, yang juga Ketua Mahupiki, Masyarakat Hukum dan Kriminologi Indonesia. Kemudian ada Yonatan Baskoro, pengacara Yosua. Ada Soleman Ponto, pakar intelijen, dan Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Sehat selalu. Iya. Saya ingin membuka dengan kejadian hari ini, ya, sebelum kita masuk ke uang 100 triliun rupiah kurang 1. Saya ingin ke Ketua Mahupiki. Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Ambu Yenti Garnasi. Iya. Ambu, saya ingin tanya, ya, Bu ya, Ambu tuh ibu maksudnya. Iya. Saya ingin tanya, apakah mafhum umum bahwa hakim melakukan sidang mengunjungi TKP? Ini ada 2 TKP, TKP Duren 3 dan TKP Rumah Saguling. Umum seperti itu? Ya jarang ya terjadi ya. Jarang. Saya sih baru, ya mungkin saya kurang lihat, tapi baru kali ini ya mendengar langsung bahwa ada langsung. Ini hanya menunjukkan kepada kita ini profesor semua. Loh, kan jarang menunjukkan kepada kita semua bahwa kasus ini benar-benar serius ya. Okay. Dalam artian serius penanganannya, sehingga mudah-mudahan tidak ada yang mengganggu untuk mencapai keadilannya. Dan tujuannya kenapa ada pengungkapan kasus ini, karena banyak tujuannya, bukan sekedar bahwa pembuktian ada 340, tapi juga yang penting adalah pengembalian kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dan sekaligus kepada sistem peradilan di Indonesia. Nah ini mungkin jadi hakimnya langsung ya, nggak apa-apa lah, anggap aja seperti Judge Po itu kan juga langsung hakim jadi mencari malah ya, nggak masalah. Tapi kalau semua kasus hakim harus turun ya lama nantinya kan. Iya. Tapi tidak umum, tidak biasa maksudnya. Tidak, itu yang pengacara ditanya aja kayaknya. Sebelum saya ke pengacara, saya ke penasihat ahli Kapolri yang juga pakar hukum juga, Pak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Umum seperti itu Pak? Apa yang ingin dicari oleh hakim? Kalau saya katakan umum, mungkin tidak umum ya. Tidak umum. Tetapi saya dulu, waktu saya masih di Polda Metro itu, pernah itu hakim turun ke lapangan, bahkan mengadakan rekonstruksi. Yaitu pada waktu kasusnya Dije, dengan Pak D itu. Jadi Pak D itu kan Dije, yang dituduh itu. Saya sendiri ikut datang ke lapangan itu, di mana, Jakarta Timur itu, bagaimana Pak D itu menembakkan dia di kolam-kolam itu. Itu pernah ke sana. Hakimnya waktu itu wanita ya. Jadi menurut saya kalau datang ke TKP itu
menurut saya itu bukan suatu hal yang sangat luar biasa ya. Bahkan saya sendiri tadi berpikir gini, nek saya jadi hakim ya, saya akan datang ke TKP itu Pak, dengan adanya keterangan yang beda-beda itu. Untuk membetulkan mana yang saksi yang masuk akal. Artinya hakim belum yakin dong dengan sidang selama ini? Gini, kan kesaksian-kesaksian yang terjadi di TKP itu kan beda-beda itu Pak, antara Riki bilang nembak, Pak Sambo nembak, Pak Sambo bilang tidak. Eliezer bilang Pak Sambo nembak, itu Pak Sambo enggak. Artinya begini Pak Arianto, kan kalau di bayangan saya ketika hakim kemudian datang ke TKP, hakim sendiri masih bingung mana yang benar, mana yang salah, betul nggak? Ya saya nggak ngerti ya, karena hakim hanya melihat situasinya doang ya. Nek saya jadi hakim itu ya, saya datangnya dulu mula-mula itu Pak, saya datang ke TKP, lihatnya kayak gitu. Kalau saya tanya begini Pak Arianto, kalau Pak Arianto sebagai hakim sudah yakin, apakah perlu datang ke TKP? Kalau saya tidak. Kemarin tuh begitu mendengar keterangan yang berubah-ubah itu berbeda-beda. Kalau saya harus datang ke TKP supaya nggak ada pertanyaan gini Pak. Jaraknya jauh apa dekat 5 meter pulang beli. Ngapain datang situ? Kalau semua kita datang ke TKP langsung tahu bisa itu kesaksian nggak benar. Kan lebih cepat Pak, prosesnya. Baik. Gitu. Jadi berkaitan dengan yakin atau tidak yakin. Saya tanya ke pengacara deh, meskipun agak kurang pas benar. Tapi menurut Anda seperti apa? Anda kan juga orang hukum juga. Iya, kalau saya melihatnya memang hakim ini sekarang sedang menangani kasus yang menjadi sorotan publik, Mas. Ya. Sehingga saya melihat dalam hakim nanti mengambil keputusan, harus betul hati-hati sekali. Karena apa? Karena ini selain jadi sorotan publik, memang tadi seperti apa yang sudah disampaikan, banyak perdebatan di dalam persidangan. Saksi-saksi ahli maupun terdakwa, ya kan? Saksi-saksi yang lain juga mengatakan, ada yang bilang tembak, ada yang tidak menembak, ada posisi menembak kayak begini, ada yang begitu. Nah mungkin dengan hakim datang ke TKP, dia ingin melihat langsung bagaimana kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa terjadi. Bukan tidak yakin? Hampir yakin mungkin. Hampir yakin. Jadi untuk menggenapkan keyakinan? Betul, untuk menggenapi keyakinannya. Karena sebentar lagi kan kita sudah mau masuk ke putusan, Mas. Iya, ini besok kan pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan terdakwa, kemudian setelah itu ada tuntutan. Oh langsung tuntutan ya? Iya. Jadi kemungkinan mungkin 2 minggu lagi tuntutan? Bisa jadi. Minggu depan? Bisa minggu depan. Minggu depan kemungkinan ya? Kemungkinan bisa. Ya betul ya? Iya. Kemungkinan minggu depan tuntutan, lalu kemudian ada pledoi. Pembelaan ya. Pembelaan dari terdakwa, replik, duplik, dan vonis. Ya, semoga nggak ada replik, ada duplik ya. Oh, bisa jadi? Bisa jadi. Jadi pledoi langsung putusan. Bisa jadi mungkin bulan Januari ini selesai semuanya, karena 90 hari harus selesai, kalau tidak bebas Sambonya. Bukan bebas dari tahanan. Bebas dari tahanan maksudnya, ya, keluar, tidak bisa ditahan lagi. Masa penahanannya, ya berkaitan dengan masa penahanannya gitu. Jadi memang harus selesai di Januari ini, kalau tidak maka tentu akan menjadi sorotan publik. Di luar semua itu, saya mendapatkan tadi, saya ulangi sedikit lagi saudara, bahwa saya mendapatkan data eksklusif yang dikatakan oleh pihak PPATK sebagai pagu karena pemblokiran rekening Yosua yang jumlahnya tidak disebutkan. Tapi tertulis dalam pemblokiran itu bukan blokir, tapi debit, seperti ini. Saya ingin kemudian ditunjukkan lagi ke layar bagaimana kemudian tulisan debit itu yang dikatakan sebagai sebuah pemblokiran. Ya, sebuah bukan yang debit ya, yang debit dulu. Iya, ini dikatakan pemblokiran tapi tulisannya debit. Ya, Anda bisa melihat di bawah angka 9999 di bawahnya debit. Oke. Ini yang dikatakan oleh pihak PPATK dikatakan sebagai pemblokiran, padahal tulisannya debit. Saya mendapatkan data eksklusif kalau pemblokiran tulisannya blokir. Saya ingin tunjukkan kepada Anda. Ini tulisannya blokir. Angkanya juga sama, 9999. Dan ini hanya ada di The Prime Show, eksklusif saudara, saya tunjukkan pada Anda. Tadi kita sudah bicara soal hukumnya, nanti saya akan tanyakan ini kepada Mbak Yenti, yang sempat viral juga. Bersama saya ya waktu itu Mbak. Tapi sebelum itu saya akan tanya dulu, analisis dari pihak di luar hukum, yakni Marsekal Muda Purnawirawan Soleman Ponto, pakar intelijen. Di luar hukum, saya ingin Pak Ponto menjelaskan, apakah mungkin apa yang kita lihat di sidang, pelecehan dan lain sebagainya, bukan itu sebabnya, tapi karena uang? Pak Ponto. Ya bisa saja, semua kemungkinan itu ada. Jadi itu kemungkinan ada, tetapi jumlah yang sedemikian besar saya kira tidak akan sebesar itu. Oke. Hanya ini kemungkinan
ini milik siapa, punya siapa, itu saja. Tidak akan sebesar itu, tapi mungkin saja ada uang sebesar itu. Karena kalau kita bicara soal uang omset judi online misalnya dikatakan PPATK 155 triliun setahun. Kalau kita bicara misalnya dalam tanda kutip pengamanan oleh oknum saja yang biasanya 30%, kan fee pengacara 30% ya. Nggak mau ngaku ini. 30% aja misalnya, tapi ini bisa kita bicara umum ya. Untuk dana pengamanan dalam tanda kutip oleh oknum, maka 30% dari 155 triliun itu adalah 50 triliun. Itu setahun. Jadi kalau untuk mengumpulkan 100 triliun rasanya nggak susah tuh. Pak Ponto? Kan kalau kita lihat beliau itu kan 2 tahun hanya, baru 2 tahun menjabat. Jadi kalau 2 tahun dapat 100, nggak sampai saya kira. Iya di Divpropam, tapi kan di yang lain kita nggak tahu. Satgasus dan sebagainya masih tanda tanya sampai sekarang. Apakah ada audit dan lain sebagainya? Ya, di Satgasus, kan itu yang saya bilang tadi, 2 tahun di Satgasus beliau. 2 tahun di Satgasus. Jadi kalau itu saya kira nggak mungkin senakal-nakalnya dapat semuanya, itu belum sampai lah. Nggak mungkin. Oke, sekarang kita bicara soal angka dulu. Pak Arianto, saya ingin tanya kepada Anda puluhan tahun menjadi polisi. Kalau bicara oknum, mungkin nggak mengumpulkan uang triliunan rupiah? Oknum ya, Pak? Saya tidak mungkin ya. Tidak mungkin? Tahun kan nggak akan mungkin triliunan. Lagi pula gini, Pak Imam. Silakan, saya pernah Pak. punya pengalaman dulu ya. Seorang menjual pedang samurai di pelelangan di Singapura, dapat duit 120 triliun. Dan itu ditransfer di dalam print out BCA-nya itu ada itu. Oke. 120. Tahun berapa itu Pak Arianto? Apa? Tahun berapa itu? 5 tahun yang lalu. Oke. Saya tanyakan ke BCA. Dia bilang, oh nggak mungkin Pak, ada rekening pribadi lebih daripada 1,5 triliun gitu. Apalagi itu 100 triliun gitu. Jadi itu tadi print out yang sampai 100 triliun itu Pak Dirman. Kalau itu masuk ke rekening pribadi seseorang nggak akan mungkin oleh bank ditolerir Pak. Itu satu dulu itu Pak. Jadi kemudian dari PPATK kemarin juga tidak menjelaskan itu. Itu bukan berarti uangnya yang ada di situ, hanya uang yang kemudian di keep ya, di freeze. Nah itu otomatis keluar 9999 itu gitu. Itu kira-kira pemahaman saya berdasarkan dari pengalaman meskipun tadi saya. Pertanyaan juga, karena tulisannya debit. Padahal kalau blokir harusnya tulisannya blokir. Itu hanya debit ya. Iya, Bahkan itu saya kan dulu pertanyaan. pernah lihat dari print out ada tuh saldonya segitu Pak. Tapi ketika saya tanyakan menolak tuh banknya tuh nggak ada Pak. Nggak ada itu. Oh sebentar. Yang soal ini tadi pedang samurai itu ya? Iya. Jadi uangnya ada? Print outnya. Print outnya ada? Iya. Tapi pihak bank tidak mengakui bahwa tidak ada. Jadi yang benar yang mana waktu itu? Saya tanyakan ke bank, Pak ini benar nggak ini teman saya ini ditipu katanya gitu ya. Dia ngeprintnya itu di ATM tuh Pak. Di ATM lihat, saldonya segini kan. Nah, dia langsung tanya ke banknya, ini Pak segini. Nggak diakui oleh Pak banknya. Oke, ya ini pertanyaan juga. Artinya uangnya dicetak tuh ada, di print tuh ada, tapi pihak bank tidak mengakui. Tidak mungkin dia bilang. Jadi yang benar yang mana juga nggak tahu tuh ya? Nggak tahu, tuh dia bilang nggak mungkin. Artinya soal 100 triliun ini juga nggak tahu mana yang benar. Iya, makanya itu harus menarik ini. Ini polisi yang mengatakan loh. Saya pengalaman, bukan ngarang-ngarang. Iya. Saya tahu Pak Arianto jujur untuk mengungkapkan apapun dan terbuka. Dan saya senang akan itu Pak. Terima kasih. Saya ingin ke Mbak Yenti. Jadi yang benar yang mana? Kalau tulisannya debit, tapi saya mendapatkan kalau harusnya blokir, tulisannya blokir bukan debit. Iya, sebelumnya saya akan ke Pak Arianto Sutadi ya. Saya terima kasih Bapak termasuk yang memberikan wawancara saya waktu saya bikin disertasi tentang pencucian uang. Mungkin Bapak lupa tahun 2000. Oh, luar biasa. Ya saya datang ke ruangan beliau. Jadi ya ini kan ada keraguan masyarakat jadinya ya. Kalau blokir ya tulisannya blokir. Iya. Kalau debit saya mendapatkan tadi, saya tunjukkan pada pemirsa. Kalau ya tadi juga saya bantu tuh Pak Arianto dengan Bareskrim itu ya memang ada tulisannya blokir gitu kan. Bukan debit. Bukan debit. Saya sampai tanya tadi coba udah diblokir sudah. Mana tulisannya blokir dan ada jumlahnya. Di blokir itu kan karena ada sisa ya. Pasti ada sisa, ada uangnya. Kalau memang udah kosong dan supaya tidak digunakan lagi untuk menampung uang hasil kejahatan di close, tutup gitu kan supaya nggak terbuka lagi gitu. Tapi ini ada debit, kemudian disebutkan sebagai blokir. Nah, ini kan harus ada penjelasan sebaiknya untuk memulihkan kepercayaan kita kepada polisi dan juga kepada perbankan Indonesia, itu ya sebaiknya dijelaskan kenapa ada seperti ini. Kalau blokir bagaimana, kalau debit itu artinya apa? Debit itu artinya kan ada uangnya kemudian keluar. Tapi permasalahannya adalah bahwa pada waktu itu sudah diminta keterangan dari Bank BNI ya kalau nggak salah.
BNI, Cibinong ya kalau nggak salah gitu ya, bahwa ada 200 sampai 100 itu di debitnya di hari itu. Padahal yang bersangkutan kan sudah, yang pemilik rekening sudah meninggal dunia. Jadi dan kemudian ada juga tanggal 15 Agustus ini kan berkaitan dengan blokir ini. Jadi ini harus dijelaskan betul. Sayangnya waktu itu kok tidak dikejar gitu supaya tidak menjadi masalah seperti ini. Sayang PPATK sudah kami undang tapi tidak bersedia untuk bergabung dalam dialog ini. Tapi intinya bahwa uang ini misterius ada atau tidak, debit atau blokir, itu pertanyaan. Dan apakah kemudian muncul sebuah analisa yang lain karena ada uang misterius ini, maka Yosua dibunuh? Ini tanda tanya. Kita akan segera kembali saat lagi, saya akan bahas lebih jauh.